Tembok Besar China. Di China, berdiri sebuah mahakarya kuno yang membentang ribuan kilometer melintasi pegunungan, gurun, hingga padang rumput. Dibangun selama ratusan tahun oleh berbagai dinasti. Tembok ini bukan hanya benteng pertahanan, tetapi juga simbol kekuatan, strategi, dan ketekunan bangsa Cina. Awal pembangunan tembok besar dimulai lebih dari 2000 tahun lalu. Kaisar pertama Cina, Qin Shi Huang, memerintahkan penyatuan tembok-tembok kecil yang sebelumnya dibangun oleh kerajaan-kerajaan berbeda. Tujuannya satu, melindungi wilayah Cina dari serangan bangsa nomaden dari utara. Dengan panjang mencapai lebih dari 21.000 km, Tembok Besar China menjadi salah satu bangunan terbesar yang pernah dibuat manusia. Bayangkan, tanpa alat berat modern, jutaan pekerja membangun tembok ini menggunakan batu, tanah, dan kayu di medan yang sangat berat. Namun di balik kemegahannya, tersimpan kisah perjuangan dan pengorbanan. Banyak pekerja yang kehilangan nyawa selama proses pembangunan karena cuaca ekstrem, kelaparan, dan medan berbahaya. Karena itulah, tembok besar sering disebut sebagai tembok air mata dalam sejarah Cina. Kini, Tembok Besar China menjadi salah satu destinasi wisata paling terkenal di dunia dan telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Setiap tahun, jutaan wisatawan datang untuk menyaksikan langsung keajaiban arsitektur yang bahkan bisa terlihat dari citra satelit. Tembok Besar Cina bukan sekadar bangunan batu. Ia adalah saksi bisu perjalanan panjang sebuah peradaban besar yang bertahan melewati perang, pergantian dinasti, dan perubahan zaman. Selanjutnya ada Colosseum di Roma, Italia. Di jantung kota Roma, berdiri sebuah bangunan megah yang menjadi saksi kejayaan sekaligus kekejaman peradaban Romawi kuno. Colosseum, arena terbesar yang pernah dibangun Kekaisaran Romawi. Bangunan ini mulai dibangun pada tahun 72 Masehi oleh Kaisar Vespasian dari dinasti Flavian dan diselesaikan oleh putranya, Kaisar Titus, sekitar tahun 80 Masehi. Hingga kini, Colosseum tetap menjadi simbol kebesaran Roma dan salah satu keajaiban dunia paling terkenal. Dengan tinggi sekitar 48 meter dan kapasitas lebih dari 50.000 penonton, Colosseum dirancang sebagai pusat hiburan rakyat. Di tempat inilah ribuan warga Roma berkumpul untuk menyaksikan pertarungan gladiator, perburuan hewan buas, hingga pertunjukan perang yang brutal. Arena ini bukan sekadar tempat hiburan, tetapi juga alat politik kekaisaran untuk menarik simpati rakyat melalui pertunjukan spektakuler. Para gladiator yang bertarung di arena berasal dari berbagai latar belakang. Ada tawanan perang, budak, bahkan sukarelawan yang rela mempertaruhkan nyawa demi ketenaran dan hadiah besar. Di hadapan sorakan puluhan ribu penonton, mereka bertarung menggunakan pedang, tombak, dan perisai. Tidak sedikit yang kehilangan nyawa di pasir arena Colosseum. Selain pertarungan manusia, Colosseum juga menjadi tempat pertunjukan hewan eksotis dari berbagai penjuru kekaisaran. Singa dari Afrika, harimau dari Asia, hingga gajah didatangkan untuk memperlihatkan kekuatan dan kekayaan Romawi kepada dunia. Bahkan dalam beberapa pertunjukan, arena Colosseum pernah dibanjiri air untuk menggelar simulasi pertempuran laut. Kehebatan Colosseum tidak hanya terletak pada ukurannya, tetapi juga teknologi arsitekturnya. Bangunan ini memiliki sistem lorong bawah tanah yang rumit, tempat gladiator dan hewan menunggu giliran tampil. Terdapat pula sistem atap kain raksasa yang disebut Valarium untuk melindungi penonton dari panas matahari. Namun seiring runtuhnya Kekaisaran Romawi, Colosseum perlahan kehilangan fungsinya. Gempa bumi, penjarahan batu bangunan, dan perubahan zaman membuat sebagian besar strukturnya rusak. Meski begitu, reruntuhan Colosseum tetap berdiri kokoh selama hampir 2000 tahun, menjadi pengingat tentang kejayaan, ambisi, dan sisi gelap peradaban manusia. Kini, Colosseum menjadi salah satu destinasi wisata paling terkenal di dunia. Jutaan wisatawan datang setiap tahun untuk menyaksikan langsung kemegahan bangunan bersejarah ini. Di balik dinding batu tuanya, Colosseum menyimpan kisah tentang keberanian, kekuasaan, hiburan, dan sejarah panjang Kekaisaran Romawi yang pernah menguasai sebagian besar dunia.
Yang ketiga adalah Petra di Yordania. Di tengah gurun tandus wilayah selatan Yordania, tersembunyi sebuah kota kuno yang dipahat langsung di dinding batu merah. Tempat itu bernama Petra, salah satu keajaiban dunia yang hingga kini masih menyimpan banyak misteri sejarah. Petra dikenal sebagai kota mawar karena warna batu-batunya. Pengelolaan air. Perjalanan menuju Petra dimulai melalui lorong sempit bernama Sik. Lorong batu sepanjang lebih dari 1 kilometer. Ini diapit tebing tinggi yang menjulang megah. Setiap langkah di dalam Sik terasa seperti memasuki lorong waktu menuju masa lalu. Dan di ujung lorong itulah berdiri bangunan paling terkenal di Petra, Al-Hazne. Bangunan megah setinggi sekitar 40 meter ini dipahat langsung di tebing batu pasir merah. Pilar-pilarnya yang besar, ukiran detail yang rumit, dan bentuk arsitekturnya yang luar biasa membuat banyak orang sulit percaya bahwa bangunan ini dibuat ribuan tahun lalu dengan alat sederhana. Konon, masyarakat setempat dulu percaya bahwa bangunan ini menyimpan harta karun para raja kuno. Karena itulah, tempat ini disebut The Treasury. Namun, para arkeolog meyakini bahwa bangunan tersebut sebenarnya merupakan makam bangsawan Nabatea. Petra bukan hanya satu bangunan. Kota kuno ini, waduk, dan sistem penyimpanan air yang sangat canggih untuk zamannya. Berkat teknologi itu, raja asal Swiss bernama Johann Ludwig Burckhardt berhasil menemukan kembali Petra, Stones and the Last Crusade, yang menjadikan The Treasury sebagai lokasi ikonik dalam adegan pencarian cawan suci.